Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Iko Mangevanadijaya dari kelas 12 IP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dan mewacana tentang karma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat berkah dari beliau, kita semua dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Rustam sebagai guru agama kami dan teman-teman 111 yang saya cintai. Teman-teman 111 yang berbahagia. Seringkali kita semua mendengar tentang kejadian-kejadian yang sangat mengerikan seperti tsunami, gempa, tanah longsor, gunung berapi, dan banyak lagi yang menyebabkan hilangnya ribuan jiwa seseorang. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon mangga yang nantinya akan tumbuh buah mangga dan tidak mungkin buah yang lain. Karma juga memiliki konsep yang sama. Apabila kita berbuat perbuatan yang baik, maka kita akan menuai karma atau hasil yang baik pula. Sedangkan apabila kita berbuat perbuatan yang buruk, maka kita akan menerima hasil atau karma yang buruk juga. Seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara nomor 68, karma palangaran ikan pahalinggawe hala ayu, yang artinya karma akibat dari atau buah dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sebuah sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Dalam Hindu sendiri kita mengenal 8 bentuk dari karma. Yang pertama itu ada mohaniya karma. Yang berarti karma ini dapat mengaburkan kesadaran kita atau menghambat peningkatan kualitas kesadaran yang dapat membuat kita jatuh ke dalam gelap tanpa ada cahaya sehingga tidak mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Karma mohaniya karma dibentuk dengan landasan amarah, saling benci, larut dengan kesenangan pribadi, dan terlalu fanatik dalam beragama. Yang kedua, ada darsawaraya karma. Karma ini yang menghalangi kemampuan fisik serta menghilangkan kemampuan penginderaan dalam diri, seperti caksur dan sana yaraniya karma yang menghilangkan kemampuan sebenarnya pada mata yang sejatinya dapat melihat alam halus dan makhluk halus. Yang kedua ada akcasur dan sana warana yang membuat kehilangan kemampuan yang sebenarnya pada indria tubuh. Yang ketiga ada awadi darsana yarana yang membuat kita kehilangan kemampuan sebenarnya pada bagian badan secara fisik. Lalu ada yang ketiga dari bentuk karma, ada jenana waranya karma, yaitu karma yang menghalangi penyerapan ilmu pengetahuan. Karma ini membuat umat manusia sulit untuk berjodoh dengan ilmu pengetahuan, sehingga membuat pikiran menjadi tumpul dan tidak pintar. Selanjutnya ada anataria karma, yang berarti karma yang dapat menghambat untuk melakukan kebaikan, menerima pemberian, dan menikmati dari hasil kerja. Selanjutnya ada wedaniya karma, yang berarti karma yang mempengaruhi gejolak emosi, perasaan, dan pikiran positif negatif, seperti mudah marah, ada yang penyabar, ada juga yang humoris, dan ada juga yang pemurung dan lain-lain. Ayuswa karma, yaitu karma yang membawa kita ke alam setelah kematian, dan karma terbentuk dari akumulasi karma pada saat kehidupan
menentukan ke alam berikutnya, akankah menuju swaloka maupun burloka. Yang ketujuh ada nama karma. Karma yaitu karma yang menentukan kita lahir dalam tubuh makhluk apa dan kondisi badan maupun fisiknya. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan ada gotra karma, yaitu karma yang menentukan nasib hidup kita seperti tempat hidup, lingkungan hidup, dan sebagainya. Para siswa 111 yang budiman, pala atau hasil dari perbuatan kita tidak selalu kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang kita rasakan di kemudian hari, ada yang dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan, hasil dari perbuatan kita yang terdahulu dapat kita rasakan di kehidupan yang sekarang. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang ini adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Dalam Hindu, kita mengenal 3 konsep dari karma, yaitu yang pertama ada sancita karma pala, yang berarti hasil perbuatan terdahulu yang dirasakan di kehidupan yang sekarang. Lalu yang kedua ada prabada karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang dinikmati di kehidupan yang sekarang juga. Yang ketiga atau yang terakhir ada kriyamana karma pala, yaitu yang hasil perbuatan sekarang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, cepat atau lambat kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita semua sering berbuat tidak baik, maka kita akan mendapat karma atau hasil yang tidak baik. Sedangkan jika kita berbuat perbuatan yang baik, kita akan menerima hasil atau karma yang baik pula. Maka teman-teman sekalian, marilah kita segera benahi perbuatan kita atau perilaku kita, karena kita tidak tahu umur kita akan berapa panjang. Bisa jadi kita esok hari meninggal, maupun 1 bulan lagi, maupun 1 tahun lagi. Teman-teman yang berbahagia, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, merasa iri, dan berbuat tidak baik kepada orang lain. Karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran dan kerendah hatian dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita sendiri di masa depan. Seperti ucapan dari seorang tokoh bernama Gobind Vasdev yang mengatakan, belajarlah merendah sampai tak ada seorang pun yang dapat merendahkanmu, dan belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun, apakah kemarahan itu dapat menghilangkan fitnahan dan hinaan tersebut? Kita ambil contoh cerita yang ditulis dalam buku berjudul Happiness Inside. Pada suatu ketika ada 2 orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, dan si B memiliki sifat pemarah dan temperamen. Keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan tersebut, si A yang penyabar hanya menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeni atau menanggapinya. Dan si B yang pemarah dan temperamen langsung mendatangi si C dan mengajarnya sampai mati karena tidak terima difitnah. Apa yang terjadi selanjutnya terhadap si A dan si B? Si A karena dia penyabar, dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan berbahagia. Sedangkan si B, dia mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C. Nah, si C, dia mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Dari cerita itu dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan agar tidak menyesal di kemudian hari. Teman-teman 111 yang budiman,
hendaknya kita sebagai siswa yang teladan memilih dapat berbuat, berkata, dan berpikir yang baik agar kita selalu dalam kebaikan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mulai dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik pula. Kita harus selalu berpegang teguh pada kebenaran, jangan sampai hati kita tergoyah oleh hal-hal yang tidak benar. Sekian dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita berbuat dalam kebaikan. Sekian dan terima kasih.